Saya nikahkan engkau, Jong Muhammad bin dengan Ananda Adinda Haidi binti dengan mas kawin dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Adinda Haidi binti dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Oktavia Mahmuda dengan NIM 20212100024 dari Prodi Administrasi Publik Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Di awal video tadi, kita sudah melihat video ilustrasi akad nikah atau ijab qabul. Karena pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Di antaranya, yang pertama, mengenai pengertian dan dalil pernikahan. Yang kedua, hukum-hukum pernikahan. Yang ketiga, tujuan dan hikmah pernikahan. Yang keempat, tahapan sebelum menikah. Yang kelima, rukun dan syarat-syarat nikah. Yang keenam, mahram. Yang ketujuh, hak dan kewajiban sebagai suami istri. Yang kedelapan, talak. Yang kesembilan, iddah. Dan yang terakhir adalah rujuk. Baiklah, saya akan membahas yang pertama adalah pengertian dari pernikahan. Nikah berasal dari kata nakaha, yankihu, nikahan, artinya kawin atau perkawinan. Kata nikah mengandung arti ad-dholamu wal wat'u, artinya berkumpul dan bersenggama. Menurut istilah, nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri sesuai dengan syarat rukun yang telah ditetapkan syariat Islam. Nikah dalam bahasa Indonesia disebut dengan perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mendefinisikan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun dalil nakli yang menganjurkan untuk menikah, hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 3 dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah tentang anjuran menikah. Selanjutnya mengenai hukum pernikahan. Hukum nikah erat kaitannya dengan situasi yang ada seseorang yang akan melakukan rencana pernikahan. Sehingga ada 5 hukum nikah, yaitu yang pertama, mubah, artinya dibolehkan. Hukum mubah merupakan hukum asal pernikahan bagi laki-laki muslim yang sudah balik. Yang kedua adalah sunnah, bagi laki-laki muslim yang telah mampu dan siap lahir batin serta tidak dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan maksiat karena ia masih mampu menjaga dirinya. Yang ketiga adalah wajib, bagi laki-laki muslim yang telah mempunyai kemampuan dan kesiapan baik lahir maupun batin. Apabila tidak segera menikah, dikhawatirkan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Selanjutnya makruh, bagi laki-laki muslim yang belum mempunyai kemampuan untuk menikah tetapi memaksakan diri. Hal seperti ini dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan. Dan hukum yang terakhir adalah haram, bagi laki-laki muslim yang menikah hanya karena dorongan hawa nafsu, ingin mengeruk keuntungan materi, atau hanya untuk mempermainkan orang lain. Berikutnya adalah tujuan dan hikmah dari pernikahan. Salah satunya adalah yang pertama, mengikuti sunnah Rasulullah. Hal ini telah dijelaskan pada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, kita dapat membentengi dari perbuatan zina. Di dalam Islam, zina termasuk salah satu dosa besar. Oleh karena itu, kita sebagai muslim hendaknya kita menjalankan anjuran menikah agar tidak terjerumus ke perbuatan zina. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32.
Yang ketiga, mendapatkan keturunan yang sah. Hal ini telah dijelaskan pada Quran Surat An-Nahl ayat 72. Yang keempat, memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan keberkahan. Terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Nah, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu tahapan sebelum menikah. Sebelum ke tahap ke jenjang pernikahan, ada tahapan yang dianjurkan menurut Islam. Yang pertama adalah ta'aruf. Berta'aruf atau mengenal calon pasangan yang harus diketahui oleh kedua belah pihak keluarga. Dengan tujuan agar kita mengenal kepribadian calon kita. Kalau orang Jawa menyebutnya adalah bibit, bebet, bobot pasangan kita. Agar kedepannya kita dapat menerima baik buruk pasangan kita. Selain itu, berta'aruf harus siap lahir batin maupun finansial. Berta'aruf berbeda dengan berpacaran. Setelah berta'aruf, kita berkonsultasi ke orang yang sudah berpengalaman berumah tangga, agar kedepannya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dan yang terakhir, dianjurkan melaksanakan sholat istikharah. Jodoh, rezeki, maut, Allah yang mengatur. Dan Allah juga yang maha membolak-balikkan hati kita. Selanjutnya, kita membahas rukun dan syarat menikah. Rukun nikah ada 5. Yang pertama ada calon suami. Dengan syarat muslim, balik, berakal sehat, benar-benar laki-laki, tidak boleh beristri 4 atau lebih, tidak dalam keadaan berihram haji maupun umroh. Yang kedua ada calon istri dengan syarat muslimah, balik, berakal sehat, benar-benar perempuan, tidak bersuami, tidak dalam masa iddah, tidak dalam keadaan berihram haji maupun umroh, dan telah mendapatkan izin dari wali. Yang ketiga, wali dari mempelai wanita. Macam-macam wali ada 2, yakni wali mujbir atau wali nasab dan wali hakim. Urutan orang yang sah menjadi wali dari pernikahan sebagai berikut. Yang pertama adalah bapak kandung dari pihak perempuan. Yang kedua kakek dari pihak bapak. Yang ketiga saudara laki-laki sekandung. Yang keempat saudara laki-laki sebapak saja. Yang kelima anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Yang keenam anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh saudara laki-laki sebapak atau paman dari bapak. Yang kedelapan anak laki-laki paman. Yang terakhir wali hakim. Selanjutnya rukun nikah yang keempat adalah 2 orang saksi. Tanpa saksi akad nikah tidak sah. Syarat-syarat menjadi wali dan saksi adalah yang pertama harus beragama Islam. Yang kedua balik, minimal berumur 15 tahun. Yang tiga berakal sehat. Yang keempat merdeka, bukan budak dan mempunyai hak atas dirinya sendiri. Yang kelima mampu mempersaksikan yang sebenarnya. Yang keenam laki-laki. Seorang wanita tidak sah menjadi wali dan saksi. Dan yang terakhir rukun nikah yang kelima adalah ijab dan qabul. Ijab ialah ucapan wali yang menyerahkan calon istri kepada calon suami dan berisi pernyataan menikahkan. Sedangkan qabul, ucapan calon suami yang menyatakan menerima mempelai wanita tersebut menjadi istrinya. Nah, setelah membahas rukun dan syarat nikah, kita membahas mahram atau orang yang haram dinikahi karena 4 sebab. Yang pertama disebabkan keturunan, yaitu yang pertama ibu dan nenek serta seterusnya ke atas baik dari pihak ibu maupun dari bapak. Yang kedua anak cucu dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga saudara perempuan sekandung, sebapak maupun seibu saja. Yang keempat saudara perempuan dari bapak. Yang kelima saudara perempuan dari ibu. Yang keenam anak perempuan dari saudara laki-laki. Yang ketujuh anak perempuan dari saudara perempuan. Yang kedua disebabkan ada ikatan perkawinan, yaitu
karena ibu dari istri. Selanjutnya, penyebab yang kedua ada ikatan perkawinan, yaitu yang pertama ibu dari istri atau mertua. Yang kedua, anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri. Yang ketiga, istri dari bapak atau ibu tiri. Yang kelima, Yang kedua disebabkan ada ikatan perkawinan, yaitu 1. Ibu dari istri atau mertua. Kedua, anak tiri apabila ibunya sudah dicampuri. Yang ketiga, istri bapak atau ibu tiri. Yang keempat, istri dari anak atau menantu. Yang kelima, 2 orang wanita bersaudara dikumpulkan bersama dalam satu perkawinan. Yang keenam, wanita yang sedang masa iddah. Yang ketujuh, mantan istri yang telah ditalak 3 kali, kecuali jika mantan istri itu telah dinikahi lelaki lain dan telah diceraikan serta telah habis masa iddahnya. Yang kedelapan, mantan istri akibat li'an. Sebab yang ketiga karena menyusu, yaitu yang pertama karena ibu tempat menyusu. Yang kedua, saudara perempuan sepersusuan. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 23. Dan yang terakhir, penyebab orang haram dinikahi, yakni musyrik, yang telah dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 221. Selanjutnya adalah hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, memberikan nafkah lahir sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, memberikan nafkah batin. Yang ketiga, mendidik keluarga. Yang keempat, memimpin keluarga, istri dan anak-anaknya. Yang kelima adalah bergaul dengan istri secara patut dan baik. Yang keenam, menjaga aib dan menjaga kehormatan keluarga. Setelah kita membahas tentang pernikahan, kita membahas hal-hal yang berkaitan dengan putusnya pernikahan, yakni talak. Pengertian talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan kata-kata talak atau lainnya. Dengan kata lain, talak adalah melepaskan tali pernikahan. Tujuan talak adalah jalan terakhir dalam hubungan perkawinan yang sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. Oleh karena itu, hendaknya masing-masing memilih jodoh yang ideal agar tidak terjebak pada talak. Selanjutnya adalah lafaz talak. Talak itu dapat diucapkan dengan kata-kata yang jelas atau sharih. Misalnya, kamu saya ceraikan. Cara ini tanpa niat menceraikan sudah dianggap jatuh talaknya. Kemudian dengan kata-kata sindiran atau kinayah. Misalnya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Dengan niat untuk menceraikan, maka jatuhlah talaknya. Berikutnya adalah bilangan talak. Ada 2 macam, yakni talak 1 dan talak 2 atau talak roji'i, yang disebut juga dengan talak bain sughra. Talak ini masih dimungkinkan untuk rujuk kembali. Yang kedua adalah talak bain kubra atau talak 3 yang tidak mungkin untuk rujuk kembali. Selanjutnya adalah sesuatu yang dapat menyebabkan talak. Yang pertama adalah ilaq. Artinya sumpah seorang suami bahwa tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan. Dalam masa tersebut, suami harus mencabut sumpahnya dan kembali kepada istrinya dengan membayar kafarat sumpah, yaitu dengan membayar salah satu berikut ini. Yang pertama, memberi makanan yang mengenyangkan kepada 10 orang miskin, masing-masing 3/4 liter. Yang kedua, memberi pakaian yang layak kepada 10 orang miskin. Yang ketiga, memerdekakan seorang budak yang beriman. Apabila tidak sanggup, sebagai gantinya adalah puasa selama 3 hari. Jika masa 4 bulan telah lewat dan suami tidak mencabut sumpahnya atau tidak membayar kafarat sumpahnya, maka jatuh talak bain sughra. Yang kedua, akibat dari li'an. Yang kedua adalah li'an. Artinya, sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina.
Sumpah ini diucapkan 4 kali. Dengan ucapan sumpah yang kelima dinyatakan dengan kata-kata laknat Allah atas diriku jika tuduhanku dusta. Dan sebaliknya, istri dapat menolak tuduhan tersebut dengan sumpah 4 kali dengan kata-kata tuduhan itu tidak benar. Diikuti dengan sumpah yang kelima dengan kata-kata murka Allah atas diriku bila tuduhanmu itu adalah benar. Akibat dari li'an yang pertama adalah apabila tuduhan suami benar, istri dikenakan hukuman zina muhson. Yang kedua, apabila tuduhan suami salah, istri dalam posisi benar, maka untuk melepaskan diri dari hukuman zina muhson, istri boleh membalas li'an pula. Dan suami terkena hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Yang ketiga ada zihar. Artinya, ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istri dengan ibunya. Seperti kata-kata suami kepada istrinya, punggungmu seperti punggung ibuku. Bagi seorang suami yang sudah terlanjur menzihar istrinya, wajib membayar kafarat zihar dan tidak boleh mencampuri istrinya sebelum membayar kafaratnya. Kafarat zihar antara lain, yang pertama memerdekakan seorang budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makanan kepada 60 orang fakir miskin. Kafarat ini harus diambil secara berurutan, tidak boleh memilih. Hal ini telah dijelaskan pada surat Al-Mujadalah ayat 2-4. Selanjutnya adalah hulu, yaitu tuntutan perceraian seorang istri kepada suami karena suaminya tidak mampu menjalankan kewajibannya, dengan cara memberikan tebusan sejumlah uang kepada suami. Misalnya, suami tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, yaitu menciptakan pergaulan rumah tangga yang baik. Atau istri yang sangat benci kepada suaminya karena alasan tertentu, seperti sering melakukan kekerasan, pelit dalam memberikan nafkah, atau sering berkata-kata kotor, sehingga dikhawatirkan akan membuat istrinya tidak mematuhi suaminya. Akibat dari hulu adalah suami tidak dapat rujuk meskipun baru talak 1 atau talak 2 dan masih dalam masa iddah. Suami dapat rujuk kepada istrinya itu harus dengan akad nikah baru. Hulu mempengaruhi bilangan talak. Artinya setiap hulu dianggap 1 kali bilangan talak. Jika sudah 3 kali hulu berarti tidak dapat rujuk, sebab sama dengan talak bain kubro. Yang terakhir ada fasak. Artinya talak yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan agama atas pengaduan pihak istri dengan alasan yang dibenarkan syariat Islam. Contohnya, yang pertama, suami meninggalkan rumah tangga dan menghilang tanpa berita. Yang kedua, suami menderita penyakit ingatan atau tidak normal. Yang ketiga, suami tidak mampu lagi memberikan nafkah lahir dan batin. Yang keempat, suami dihukum dengan hukuman pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang kelima, suami murtad. Yang keenam, apabila setelah akad nikah diketahui suami istri tersebut masih ada hubungan mahram. Berikutnya adalah iddah. Iddah artinya masa menunggu bagi seorang istri yang dicerai oleh suami untuk dapat dirujuk atau kembali dengan suami, atau untuk dinikahi orang lain. Untuk seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya, maka ada masa iddah. Itu adalah untuk menjaga kemungkinan adanya kehamilan istri dari suami yang pertama atau rujuk. Berikutnya adalah macam-macam iddah. Macam-macam iddah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada iddah bagi perempuan yang hamil. Iddah bagi perempuan yang sedang hamil ialah sampai dengan melahirkan, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Yang kedua ada iddah bagi perempuan cerai hidup, terbagi menjadi 3. Yang pertama, apabila tidak hamil dan masih aktif menstruasi, maka iddahnya adalah 3 kali suci. Yang kedua, apabila tidak menstruasi karena sudah lanjut usia atau masih terlalu muda, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Yang terakhir adalah bagi istri yang belum pernah dicampuri oleh suaminya,
maka baginya tidak mempunyai masa iddah. Yang ketiga adalah iddah istri tidak hamil yang cerai karena suami mati adalah selama 4 bulan 10 hari. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Berikutnya, kewajiban suami dan hak wanita dalam masa iddah. Yang A. Kewajiban suami terhadap istri dalam masa iddah. Selama istri dalam masa iddah, suami masih mempunyai kewajiban memberi nafkah lahir, kecuali yang menceraikannya dengan talak bain kubro atau cerai khulu. B. Hak perempuan pada masa iddah. Hak perempuan pada masa iddah roj'iyah atau talak 1 dan talak 2 berhak menerima tempat tinggal, pakaian, dan belanja dari bekas suaminya, karena pada hakikatnya mereka masih berstatus suami istri. Kemudian bagi perempuan dalam masa iddah akibat khulu hanya berhak mengambil tempat tinggal saja. Hal tersebut telah dijelaskan dalam surat At-Talaq ayat 6. Sedangkan bagi perempuan yang cerai karena suami mati, maka tidak mendapatkan hak seperti perempuan lain dalam iddah, karena dia dan anak-anaknya mendapatkan hak waris dari suami yang meninggal dunia. Nah, materi yang terakhir adalah rujuk. Rujuk artinya kembalinya bekas suami istri yang sudah bercerai tapi masih dalam masa iddah. Kemungkinan ini bisa terjadi karena kedua belah pihak bersepakat dan menyadari atas kesalahannya masing-masing. Diperbolehkan rujuk bekas suami istri sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Selanjutnya, hukum rujuk. Yang pertama ada wajib bagi suami yang menceraikan istrinya sebelum ia menyempurnakan pembagian waktunya bagi suami yang berpoligami atau yang belum menyempurnakan hak-haknya. Yang kedua ada haram apabila sebab rujuk itu semakin menyakitkan istri. Yang ketiga ada makruh apabila perceraian itu lebih bermanfaat bagi keduanya daripada rujuk. Yang selanjutnya adalah jaiz, merupakan asal hukum rujuk. Yang terakhir ada sunnah apabila rujuk lebih bermanfaat daripada perceraian. Berikutnya rukun rujuk. Rukun rujuk ada 4. Yang pertama, istri disyaratkan Islam, sudah pernah dikumpuli, talak roj'i, dan masih dalam masa iddah. Yang kedua, suami disyaratkan Islam, baligh, berakal sehat, dan tidak ada unsur paksaan. Yang ketiga, sighot atau lafadz rujuk. Disyaratkan yang pertama dengan terang-terangan, seperti dikatakan, saya rujuk lagi kepadamu. Atau yang kedua dengan jalan perkataan sindiran, seperti saya kumpulkan lagi sarungku dengan bajumu. Yang terakhir ada saksi, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat At-Talaq ayat 2. Nah, menikah itu bukanlah tentang 1 atau 2 hari, tapi untuk sehidup sesurga. Oleh karena itu, bersiapkan bekal yang cukup, baik lahir maupun batin, agar pernikahan menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menyimak video presentasi saya, dan apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.